Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan praktikum uji hidrolisis pati dengan HCl. Nah, sebelum kita mulai ke percobaannya, saya akan melihatkan dulu reagensia serta hal yang digunakan. Dalam percobaan ini kita akan menggunakan tabung reaksi, tabung reaksi. Lalu ada plat tetes, ada pipet tetes, ada yogurt dan juga penanas air. Jadi prinsip pada percobaan ini adalah hidrolisis. Jadi sampel yang kita gunakan adalah pati beras. Jadi pati atau polisakarida itu jika kita reaksikan dengan suatu asam kuat yaitu HCl dan kita panaskan, maka akan terjadi reaksi hidrolisis, yaitu reaksi pemutusan ikatan glikosida dari polisakarida menjadi monosakarida secara bertahap, secara perlahan-lahan. Jadi larutan patinya kita tambahkan dengan suatu asam kuat, dalam hal ini HCl, lalu kita panaskan, maka akan terjadi pemutusan ikatan glikosida pada polisakarida hingga nanti pada akhirnya akan terbentuk monosakarida, dan itu dideteksi dengan menggunakan larutan iodin. Jadi iodin sebagai detektor. Nah, jadi di sini sudah ada ada 4 tabung reaksi. Yang pertama adalah kontrol. Ini adalah larutan 1% pati, ya. Lalu ada tabung kedua yaitu kodenya HCl 5HCl, artinya ini adalah pati yang telah ditambahkan dengan HCl sebanyak 5 tetes, ya. Lalu di sini ada yang 10 HCl. Jadi patinya ditambah dengan 10 tetes HCl, dan yang terakhir adalah 15, artinya ditambahkan dengan 5 tetes HCl. Semua tabung ini, ya, yang sudah dikasih HCl itu kita panaskan pada air mendidih, ya. Dan nanti setiap 3 menit, ya, kita akan teteskan larutannya masing-masing tabung ke plat tetes, dan kita uji dengan menggunakan larutan iodin, ya. Nah, jika terjadi perubahan warna, yaitu terbentuk warna gelap, ya, biru tua atau gelap, maka itu menandakan masih terdapat pati dalam jumlah besar. Jika dia terbentuk warna yang menyerupai iodin, dalam hal ini dia coklat tua, ya, artinya dia sudah mulai terbentuk monosakarida, atau hal ini patinya sudah berubah, ya. Nah, sebelum itu kita panaskan dulu airnya, ya. Setelah mendidih, maka nanti kita akan lanjut ke proses percobaannya langsung. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, kita siapkan 4 tabung reaksi, di mana setiap tabung kita isi dengan larutan 1% pati beras sebanyak 1 mili. Jadi ada 4 tabung dan setiap tabung berisi 1% pati beras sebanyak 10 mili. Dari 4 tabung tersebut, 1 tabung dijadikan kontrol, yaitu tidak dilakukan penambahan HCl. Pada tabung kedua kita tambahkan 5 tetes HCl pekat, ya. Tabung ketiga kita tambahkan 10 tetes HCl pekat, dan tabung keempat kita tambahkan 15 tetes HCl pekat. Semua tabung kita panaskan pada air mendidih, dan setiap 3 menit kita ambil 1 tetes dari setiap tabung ke dalam plat tetes, dan kita lakukan pengujian dengan larutan lugol atau iodin. Jadi ini dilakukan setiap 3 menit. Jadi pada 3 menit pertama kita lihat semuanya masih berwarna gelap, ya. Lalu ini 3 menit berikutnya kita uji kembali dengan larutan iodin, ya, masih berwarna gelap, artinya masih terdapat pati
dan ini kita lakukan pada menit ke-9 ya, atau 3 menit ketiga. Nah, di sini terjadi hidrolisis, terutama pada tabung yang keempat, di mana warna gelapnya semakin memudar, artinya terjadi proses hidrolisis pati oleh HCl dan dengan bantuan suhu yang panas. Oke, terima kasih.